Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kau gembalaku yang baik, Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kau gembalaku yang sangat baik, Kau menuntunku, Kau menjagaku, sebab Engkau gembalaku yang setia. Kau selalu ada, Kau selalu ada, Kau selalu bersamaku, Yesus. Takkan ku takut, takkan ku gentar, sebab Kau ada bersamaku, berjalan bersamaku. Oh, oh. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar ku melangkah,
besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Saya Pastor Walden bersyukur kepada Tuhan kembali pagi hari ini punya kesempatan bersama-sama dengan Anda semua untuk merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak pagi hari ini sebelum terlalu jauh kita menjalani hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, menghirup udara yang segar, memiliki kesehatan yang baik, ada keluarga yang ada di sekitar kita dan Tuhan cukupkan segalanya apa yang kita butuhkan, syukuri segala kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima pagi hari ini. Dan saya percaya ketika kita setiap pagi mengawali hari dengan ucapan syukur, maka sepanjang hari sukacita damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita. Puji Tuhan, pagi ini saya rindu menyampaikan sharing firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23 ini ayat yang sering sekali kita dengarkan tentang buah roh. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita tahu bersama bahwa hidup di dalam kasih itu telah menjadi identitas orang Kristen. Hidup di dalam kasih telah menjadi ciri khas. Oh, dia orang Kristen. Kalau orang Kristen tidak hidup dalam kasih, orang di luar Tuhan berkata, katanya orang Kristen, kok tidak hidup di dalam kasih, kok tidak mengasihi, dan seterusnya. Sebuah tuntutan menjadi seperti Yesus, itu secara tidak langsung sebenarnya ada di dalam benak setiap orang yang mengenal kita, entah di kantor, di komunitas, di lingkungan di mana kita tinggal. Mereka menuntut itu karena mereka tahu orang Kristen itu harus hidup di dalam kasih. Dan kalau kita mau jujur sebenarnya tidak gampang ya kita hidup di dalam kasih. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, tidak memegahkan diri, tidak mencari keuntungan, dan banyak hal yang bertentangan dengan daging. Tidak gampang untuk hidup di dalam kasih. Tetapi kalau orang di sekitar kita menuntut kita untuk mengaplikasikan kasih Allah, kasih Kristus dalam hidup kita kepada mereka, kepada dunia ini, maka firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, kalau saudara baca mulai ayat 1, di sana dikatakan, sekalipun kita itu bisa semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya, percuma. Lalu kemudian kita bisa bernubuat,
Kan banyak orang yang dikagumi karena ada karunia, bernubuat dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Percuma. Lalu kemudian ketika kita bahkan memiliki iman yang sempurna yang dapat memindahkan gunung, tapi kalau kita tidak hidup di dalam kasih, juga sia-sia. Bahkan memberi diri dibakar. Entah untuk menunjukkan betapa kita mau berkorban bagi orang lain. Tapi kalau tidak ada kasih, nothing, tidak ada gunanya. Nah, ini satu hal yang sangat penting. Dan ternyata kita mendapati kasih itu adalah salah satu buah roh. Kasih itu bukan salah satu. Kasih itu adalah buah roh. Karena dikatakan tadi di dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah yang pertama kasih. Lalu ada sukacita, ada damai sejahtera, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak gampang untuk kita bisa memiliki buah roh. Ketika firman tentang bagaimana orang Kristen harus memiliki buah roh itu kita dengarkan, disampaikan, maka daging akan bicara. Itu mustahil. Saya belum sampai ke situ. Saya seringkali gagal. Bahkan sama sekali saya itu tidak bisa melakukan. Tidak ada kasih dalam hidupku. Sukacita juga bergantung kepada keadaan. Saya bukan orang yang sabar, penuh dengan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Saya bukan tipe yang seperti itu. Itu seringkali yang muncul ketika kita mendengar khotbah firman tentang buah roh. Karena mungkin penekanannya adalah sebuah tuntutan. Orang Kristen harus hidup dalam kasih. Orang Kristen harus memiliki sukacita dalam segala keadaan. Dan mungkin tuntutannya adalah harus memiliki damai sejahtera. Harus sabar. Harus murah hati, baik, setia, lemah lembut, menguasai diri. Sementara kita berdarah-darah berjuang untuk bisa sabar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita itu berdarah-darah untuk bisa menguasai diri ketika kita ditindas dan lain sebagainya. Dan seringkali gagal seperti itu. Saya merenungkan satu hal dan saya mau sampaikan pagi hari ini. Ternyata buah roh itu bukan sesuatu yang instan dapat kita terima karena kita berdoa, karena kita melayani, karena kita rajin beribadah, dan seterusnya. Karena Rasul Paulus menyurati jemaat di Galatia tadi dikatakan tetapi buah roh. Coba perhatikan kata buah. Buah roh. Perhatikan kata buah. Buah itu adalah hasil akumulasi dari sebuah proses yang panjang pada sebuah pohon. Ada benih yang ditabur, bertumbuh, makin besar, pada akhirnya mengeluarkan buah. Bagaimana kehidupan rohani kita, kehidupan Kristiani kita, kehidupan Kristen kita bisa mengeluarkan buah roh? Adalah ketika kita tertanam dan bertumbuh di satu tempat. Sekali lagi saya katakan, kalau kita merindukan buah roh itu ada dalam hidup kita, 9 buah roh itu ada dalam hidup kita, maka jangan pernah berpikir itu terjadi dalam satu malam. Itu sebuah proses yang panjang. Yang pertama kita harus tertanam dulu. Saya percaya saudara adalah orang yang punya gereja, di gereja Allah Baik. Dan saudara tertanam di gereja lokal dimanapun itu. Di gereja pusat Cokroaminoto atau dimanapun Anda mendengarkan sharing ini. Itu langkah awal yang baik. Tertanam dulu. Ada beberapa orang di hari-hari terakhir ini, mereka bebas. Setelah pandemi, mau ke gereja, enggak ke gereja mana saja, suka-suka. Akhirnya ada satu gaya ibadah yang tidak mau berkomitmen karena tidak mau mengambil tanggung jawab.
hanya sekedar datang ibadah, butuhnya firman aja gitu. Padahal sebenarnya di dalam sebuah kumpulan, komunitas, korporat bersama-sama, selain kita bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman yang terarah karena setiap gereja lokal ada visi, makanya kita harus tertanam. Tetapi lebih daripada itu di sana, di dalam komunitas, kita bisa bertumbuh ke arah Kristus di dalam segala hal. Dan itu sebuah proses. Tertanam, bertumbuh. Kalau kita tidak pernah tertanam, pindah-pindah terus. Ya, namanya buah dari sebuah pohon. Itu tidak akan pernah terjadi. Bayangkan ketika satu tanaman bentar di pot mana, ganti pot lagi. Setiap minggu, lama-lama justru bisa mati rohani loh. Kalau orang Kristen seperti itu, tidak tertanam, pindah. Jadi saya bersyukur Anda adalah orang setia. Tertanamlah di gereja lokal, bertumbuhlah di sana. Karena gereja kita itu punya benang merah pengajaran yang membawa kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi untuk buah roh itu keluar dari kehidupan kita, jangan hanya berhenti di tertanam lalu tidak melakukan apapun. Karena sebuah pohon itu memiliki akar, fungsinya menyerap segala unsur hara, makan. Dan setiap hari Minggu kita mendengarkan firman. Beri respon terbaik. Beri respon terbaik untuk setiap firman yang kau dengar. Maksudnya bukan hanya mendengar, menjadi pendengar yang baik, tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman. Itu artinya Anda menerima, makan itu firman. Dan Anda bertumbuh. Anda bertumbuh. Sebab firman ketika kita hanya suka mendengar dan berhenti di pengetahuan, tidak kepada aplikasi dalam hidup, firman itu hanya menjadi sekedar kita tahu, tetapi tidak menumbuhkan sesuatu di dalam diri kita. Apa yang sedang Tuhan tuntut hari ini melalui firman yang mungkin banyak berbicara di dalam hati kita? Melepaskan hak, pengampunan, lebih setia. Mungkin kita harus bertobat dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang selama ini kita selalu bilang, Tuhan sorry, gagal lagi, jatuh lagi, dan seterusnya. Atau apapun. Terima firman itu. Bertumbuh artinya mulai belajar melakukan. Karena untuk buah roh itu keluar dari kehidupan kita, tidak terjadi dalam semalam, tapi dalam sebuah proses. Tertanam, bertumbuh. Bagaimana bisa bertumbuh? Terima setiap makanan rohani. Gereja Allah Baik memiliki pengajaran yang sehat, pengajaran yang seimbang, dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahun ada tema-tema yang Tuhan kasih. Dan itu bukan satu hal yang begitu saja, tetapi di dalam tuntunan dan pengurapan Roh Kudus. Beri dirimu diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Firman yang engkau terima dan engkau lakukan dalam hidupmu. Maka kemudian, cepat atau lambat, ketika pohon itu tertanam, bertumbuh dengan baik, satu waktu dia pasti akan mengeluarkan buah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita tertanam di gereja lokal, digembalakan dengan baik, memberi diri digembalakan, dituntun. Lalu kemudian kita makan makanan rohani, menerima kebenaran firman Tuhan, membuka hati, dengan rendah hati menerima setiap teguran firman, dan mau berubah, bertobat, hidup benar di hadapan Tuhan, makan terus makanan rohani, satu waktu kau akan berbuah. Hidupmu akan berbuah. Dan itulah buah roh. Buah apa yang akan keluar ketika engkau tertanam, bertumbuh, firman menguasai hidupmu? Buah apa yang keluar dari kehidupanmu? Buah roh. Apa itu? Kasih. Dan saya mau katakan, buah roh ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu adalah power. Itu adalah kekuatan orang percaya. Ini dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Dan hal ini, buah roh ini dibutuhkan di dalam segala keadaan, situasi di mana kita hidup hari ini. Butuh kasih Tuhan dalam hidup kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Melepaskan pengampunan dan sebagainya. Untuk bersuka cita di tengah badai kehidupan yang ada, pergumulan hidup yang
tidak pernah habis, bisa bersuka cita, itu akan keluar dengan sendirinya. Itu buah. Karena tertanam, bertumbuh. Sabar. Apakah Anda orang sabar? Bagaimana bisa menjadi sabar? Bukan ngempet. Kalau menjadi sabar karena ngempet, satu waktu meledak, saudara. Saya punya pengalaman seperti itu. Tetapi ketika kita mengizinkan Tuhan mengubah dari dalam firman-Nya dan kita lakukan, sabar itu keluar dari dalam. Yang luar masih mancing-mancing. Tapi yang dari dalam, ya sabar. Keluar. Karena buah. Lalu kemurahan, murah hati. Bagaimana mungkin kita bisa berbagi saat kita pas atau bahkan minus, kurang. Tetapi kemurahan ini akan menjadi satu hal yang poin. Kita punya kuasa untuk bukan hanya sabar, tetapi menjadi murah hati dalam hidup kita. Murah hati ini juga bicara tentang bagaimana Anda menjadi orang yang pemaaf. Mudah memaafkan orang yang bersalah kepada Anda. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bagaimana itu bisa terjadi? Keluar dari dalam. Sebuah proses panjang dan itulah buahnya. Ada kemampuan yang kadang kita mikir, kok bisa ya saya bisa jadi seperti ini? Itu Tuhan yang mengerjakannya. Karena Kau memberi dirimu tertanam, bertumbuh, lalu kemudian Engkau berbuah. Lemah lembut, setia. Bukankah itu diperlukan? Bukan hanya di dalam dunia pelayanan, di tengah keluarga, hubungan suami istri, komunitas, dimanapun. Kita perlu penguasaan diri, kita perlu kesetiaan, kita perlu kelemah lembutan. Satu waktu di dalam sebuah pelayanan kantor, saya berjumpa setelah pandemi ya. Pertama kali khotbah lagi di kantor itu di daerah Brebek. Saya berjumpa dengan seorang ibu yang sudah lanjut usia. Tetapi karena memang ibu ini adalah saudara dari owner perusahaan itu, maka dia ditempatkan di satu posisi, memakai seragam seperti yang lainnya. Dan kemarin waktu saya pelayanan di situ saya bertanya, "Halo ibu, tahun ini umur berapa?" 88 tahun. 88 tahun, masih bekerja, memakai seragam, tidak pikun, dan memiliki meja kerja. Dan saya katakan, apa rahasianya? Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak aneh-aneh hidupnya, ibadah, melakukan apa yang bisa dia lakukan bagi Tuhan. Dan Tuhan memberi anugerah 88 tahun, masih menjadi seorang profesional bekerja secara sekuler di sebuah pabrik daerah Brebek. Saudara, hidup ini butuh power untuk menang atas situasi, atas keadaan, atas godaan dari dalam diri kita, dari luar diri kita. Dan bagaimana kita bisa menjadi pemenang kalau kita punya power untuk mengalahkan segala tantangan hidup itu. Apa power itu? Kelemah lembutan, penguasaan diri, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, kasih, sukacita, damai sejahtera, buah roh. Kita harus kejar itu. Supaya itu ada pada kita. Dan itu modal lebih daripada cukup. Untuk kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saya simpulkan sharing pagi hari ini. Tetapi buah roh ialah ada banyak. Dan itu powernya orang percaya. Tanpa ini, orang percaya tidak jadi berkat, pasti jadi batu sandungan. Tanpa buah roh, kita tidak akan jadi berkat, pasti jadi batu sandungan. Tanpa buah roh, kita akan terus kalah oleh keadaan, oleh situasi, bahkan oleh diri kita sendiri dan seterusnya. Tanpa buah roh, kita bukan orang yang hidup berintegritas Kristus. Tetapi dengan buah roh, identitas kita makin jelas. Hidup kita adalah hidup yang berbuah. Menjadi berkat. Bukan karena faktor yang lain, tetapi sesuatu yang bekerja dari dalam. Mengapa? Engkau mengikuti prosesnya. Tertanam, tidak cukup tertanam di gereja lokal, punya kartu anggota jemaat. Tidak cukup itu, tetapi respon kita. Jadikan Tuhan prioritas, firman-Nya prioritas dalam hidup kita. Kita terima, kita lakukan. Kita makan makanan rohani. Tertanam, bertumbuh, berbuah. Tertanam, bertumbuh, berbuah. Buahnya, buah roh. Orang Kristen harus punya itu. Tanpa itu, kita tidak memiliki power untuk menjadi saksi, menjadi berkat. Tetapi ketika kita memiliki buah roh, sungguh kehidupan kita adalah kehidupan yang bermultiplikasi. Di tengah keluarga kita jadi berkat.
Dimanapun kita jadi berkat, dan di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini jadilah berkat dimanapun engkau berada. Firman yang kau dengar, terima. Itu makanan rohani yang menguatkan bangunan rumah rohani kita, pohon rohani kita, istilahnya begitu, kehidupan kita. Dan satu waktu kita akan berbuah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami diselamatkan untuk satu maksud dan tujuan. Biarlah hidup kami menjadi garam dan terang, karena buah roh itu ada di dalam diri kami. Kami yang sudah bergereja, biarlah kami tertanam dengan baik. Kami yang sudah tertanam, biarlah kami orang yang antusias dengan firman-Mu. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman. Maka kami percaya, kami akan berbuah. Buah roh itu ada pada kami. Hidup kami akan terus menjadi berkat. Dan hidup kami menjadi saksi Kristus, mempermuliakan nama-Mu. Hamba-Mu menyerahkan setiap orang-orang yang setia mengikuti doa pagi ini. Diberkatilah rumah tangga mereka. Diberkatilah kesehatan mereka. Diberkatilah usaha pekerjaan mereka. Apa yang mereka kerjakan, bukan hanya sepanjang hari ini, tapi sepanjang umur hidup mereka, Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, saya Pastor Walden. God bless you.